Baik, assalamualaikum, halo rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan bagaimana melakukan pemilihan model menggunakan cross validasi ya. Sekarang kita coba pindah ke coding. Oke, kita akan mencoba coding ini. Jadi ini ada coding untuk kita bisa menentukan, memprediksi kadar racun LC50 ya pada suatu air ya. Jadi ini kita akan melakukan prediksi kadar racun LC50 pada satu air. Oke, kita coba konekkan dulu dengan Google Drive ya. Kita konekkan dengan Google Drive. Ya. Jadi sambil menunggu ini nanti kita tunggu dapat datanya. Oke. Ya. Nah, kita akan memanggil ini, kita menggunakan Panda ya. Jadi di sini kita menggunakan Panda, import Pandas SPD, kemudian semua yang ada, library yang ada pada Panda kita taruh di sini dia, di PD. Nanti kalau manggil Pandasnya dengan PD. Ini foldernya, tempatnya di sini ya. Ini bisa dicek di sini. Nanti di sini di foldernya ini di mana, dilihat ya. Kemudian nanti di copy path ini. Copy ini nanti maksudnya tempat data ya yang kita cari. Nah ini nama foldernya. Kemudian eh, kalau karena data ini ya yang kita panggil itu nggak ada namanya ya, kita bisa kasih kolom name ya. Maksudnya bagaimana ya? Kalau mungkin kita hanya manggil ini aja ya, datanya saja ya, kita cek ya. Kalau kita hanya memanggil datanya saja, nih, oh iya, karena ini kolom name-nya tadi sudah kadung kita kita hapus. Oh, ada kolom name-nya. Maksud saya, kita ingin tahu ya, asalnya datanya isinya apa saja. Oh, belum kita jalankan toh ini. Aduh, oke, yakin ya, main coding itu kadang ada yang kelupaan. Oh, ada lagi, folder not defined. Aduh, karena ini tadi kita mau mencontohkan maksudnya ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sudah kita dapat datanya ya. Kalau kita lihat, ini kan dalam bentuk panda ya, datanya itu mungkin kita lihat ini ya, maka di sini nggak ada headernya ya, nggak ada headernya. Ini berupa apa itu nggak ada. Jadi kita nanti perlu kasih kolom langsung angka ini ya. Kita kasih nama masing-masingnya ya. Ini kita kasih nama. Jadi di sini nanti kita memberi nama kolom pertama Cico ini kandungan-kandungan zat ya. Dan kolom terakhir ini sebagai yang nanti akan ditargetkan ya, sebagai ini bagian terakhir ini adalah bagian yang nanti akan diprediksi. Jadi kita nanti akan melakukan regresi ya. Nah, sebagai contoh ini kita run saja ya. Harkan ya. Nah, ini jumlah datanya 908, jumlah fiturnya 6, berarti nanti inputnya ada 6 ya. Rentang daripada output antara 0, ini sampai ini. Nah, mungkin kita tadi saya katakan kita ingin melihat-lihat data ya. Jadi ini sebagai inputnya saja, mungkin saya clear dulu. Nah, kita mungkin ingin lihat data ya. Datanya tadi seperti apa ya? Tadi sudah kita kasih kolom di sini, kolom namanya. Nanti kita ini kita bisa melihat X ini datanya ya. Sudah kita kasih kolom nama tadi. Kalau yang awal tadi kan nggak ada namanya, langsung angka ini sebagai headernya. Nah, ini karena itu kita kasih kolom nama. Itu datanya dapatnya begitu. Itu kita ingin lihat. Nah, mungkin kita ingin tahu kayak apa ini outputnya ya. Jadi
targetnya nanti seperti ini ya. Jadi ini bukan kelas, ini adalah nanti memprediksi, meregresi nilai daripada masing-masing ini ya, meramalkan. Kalau inputnya begini, outputnya kayak apa ya? Ini jadi ada kadar LC50. Nanti kadarnya dalam air ada seberapa. Jadi ini kita apa namanya kita lihat seperti itu nanti ya. Targetnya akan seperti ini. Kita mencari membuat model yang bisa meramalkan kandungan LC50 dalam air ya. Oke, ini kita sudah melihat data. Nah, sekarang mari kita buat modelnya. Nah, di sini nanti kita akan modelnya itu macam-macam ya. Maksud saya itu ada tidak satu model. Kita berusaha membuat beberapa model. Karena itu di sini ya, di sini kita panggil dulu keras model ya. Kita import sekuensial karena kita menggunakan keras yang sekuensial ya. Ada keras yang fungsional, ada yang sekuensial. Mungkin yang kita ajarkan hanya yang sekuensial saja, yang fungsional nanti bisa belajar sendiri ya. Kemudian untuk membuat ini untuk membuat lapisan dense fully connected layer ya, kita panggil from crush layer ya, ini kita panggil ini import dense ya. Kemudian kita nanti juga butuh aktivasi ya, kita panggil, meskipun bisa kita buat juga di dalam sistem, tapi nanti kita di dalam dense ya, kita mau mengubah-ubah aktivasinya kita panggil. Nah, di sini ini ada def ya. Nah, ini mungkin ada namanya fungsi ya. Ini ada fungsi. Jadi kalau kita mau bisa membuat fungsi, kita membuat suatu, ini namanya fungsi sendiri ya. Ini tapi bukan yang object oriented, kata kita nggak membuat kelas, kita hanya membuat suatu fungsi. Nanti kalau kita jalankan build model ya, kalau kita jalankan build model, maka ini yang akan dipanggil ya. Pertama model sekuensial ya, kemudian setelah itu ditambahkan dense ya, hidden layer pertama ada 8 unit, kemudian dimensi input dimensinya ini untuk yang pertama yang terhubung dengan input itu harus kita berikan ya. Ini ada beberapa fitur di sini ya, except 1 itu. Kalau tidak salah except 1 tadi 6 ya. Nah, coba kita lihat. Ya, ada 6 ya. Tadi ada 6. Kemudian untuk activation-nya di sini kita buat relu ya. Ini untuk model. Kita coba membuat modelnya dulu ya. Model standarnya dulu. Kemudian yang terakhir outputnya ya. Karena dia adalah regresi, jadi outputnya 1. Ya, kemudian unitnya maksud saya, kemudian ini untuk compilernya kita menggunakan mean square, kita regresi ya, menggunakan mean square error MSE, kemudian optimizernya kita menggunakan Adam. Jadi Adam itu sebenarnya ya gradient descent ya, dia hanya pengembangan dari gradient descent. Kemudian di sini kita hasil dari fungsi ini, model tadi itu kita keluarkan ya, jadi kita hasilkan modelnya. Oh, modelnya ini adalah didapatkan dari sini. Ini nanti kalau kita panggil build model, hasilnya adalah model itu ya, ini. Oke, kemudian selanjutnya ini kita menggunakan keras wrapper scikit-learn. Jadi begini ya, keras itu sudah kita kalau kita perhatikan ya, keras itu dia memang fungsi yang bagus untuk membangun jaringan saraf tiruan sampai deep learning ya. Jadi mulai yang paling sederhana sampai yang sangat deep itu kita menggunakan keras. Tetapi keras tidak sefleksibel scikit-learn. Scikit-learn ini dia adalah tool library machine learning di Python yang sangat powerful ya. Banyak aplikasi di sana, nanti cross validation menggunakan itu. Banyak sekali di sini fungsi-fungsi untuk pengembangan machine learning ya. Karena itu dia memang banyak di sana, library machine learning ada di sana. Nah, bagaimana upaya keras menggunakan kemampuan dari scikit-learn itu? Makanya keras membuat wrappers ya. Dia artinya bagaimana caranya kemampuan scikit-learn tadi bisa digunakan di dalam keras. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan namanya keras regresor ya. Jadi nanti keras regresor ini nanti model yang dibuat di dalam keras regresor nanti bisa menjalankan fungsi-fungsi dalam scikit-learn. Ya, ini menarik ya. Oke.
Nah, di sini crash regressor, kalau kita lihat ya, crash regressor itu isinya apa? Ini model yang kita bangun ya. Crash regressor itu isinya apa? Jadi isinya adalah pertama parameternya build fn. Nah, ini harus function. Karena tadi itu kita perlu membuat build model ini tadi. Kita membangun sebuah model, kita namakan build model ini. Ya, kemudian epochnya, ya tadi epoch 100 kali, batch size-nya 20 ya. Ini verbose ini untuk menampilkan hasil runningnya. Kalau 0 nggak keluar hasil tuh yang tag running jalan terkait informasi apa yang terjadi di saat training ya. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa memanggil scikit-learn ya. Kita mau menggunakan key vault, kita panggil key vault. Ini splitnya kita KF, kita split sebanyak 5. Jadi ini yang nanti kita kita akan buat ya. Contohnya ini kita running ya, ini fungsinya kita running. Oke, selesai. Setelah itu kita buat modelnya ya. Ini belum training belum, ini masih membuat model dulu ya. Masih membuat model dulu, baru kemudian kita cross validation-nya kita cek. Nah, ini menarik ya. Ini KF ini tipenya apa? List apa ini? Nah, langsung default ya. Saya pikir ini list. Kalau kita hasilnya apa? Oke, random tidak acak, shuffle. Jadi ini tidak acak ya. Di 5 kali, tapi pembagiannya tidak acak dan tidak di shuffle ya. Karena kita nanti prediksi disarankan tidak di shuffle ya. Maksudnya untuk regresi, untuk kasus ini nanti ada time seriesnya ya, ada data-data waktu. Oke, nah begitu selesai maka kita bisa melakukan cross validasi ya. Kalau kita cek, ini kita menggunakan ini cross file score, ini bawaan daripada scikit-learn ya. Kalau di crash kan tidak ada. Nah ini kan repot ya, ribet nanti membuat cross validasinya gimana? Artinya ya dikembangkanlah satu model scikit-learn yang bisa keras yang bisa memanfaatkan fasilitas dalam scikit-learn ini ya. Mungkin dikembangkan juga bisa juga ya, tapi ada kemudahan kenapa tidak digunakan begitu ya. Nah di sini ini model kita, x-nya adalah inputnya ya, y-nya ini adalah targetnya, kemudian ini adalah cross validasinya. Nah di sini kita sudah selesai ya running, maka kita akan bisa melihat dari hasilnya ya, dari hasil result tadi ya, hasil result tadi loss-nya itu berapa ya. Kita lihat dari hasil loss-nya itu adalah 0,950. Ini kita ambil rata-ratanya ya, kita ambil APS-nya ya. Sebenarnya kalau kita ingin tahu hasil daripada result ya, ini absolutnya, jadi error itu kan bisa positif bisa negatif ya. Ini kita absolutnya kita ambil, kemudian kita tampilkan validasinya loss. Ini kok besar Pak ini, berarti 90% errornya, bukan ya. Ini adalah MSE ya, MSE bukan akurasi. Ya, ini adalah mean squared error, jadi 0,9. Ya ini termasuk kecil ya. Jadi nilai MSE-nya adalah ini hasilnya, ini loss-nya ya, error tapi dalam bentuk MSE, mean square error ya, error kuadrat rata-rata. Oke, ini contoh saja bagaimana membangun model ya dengan menggunakan keras dan cross wrapper ke scikit-learn. Oke, itu pemanasan ya, pemanasan dulu. Silakan nanti coba dipelajari ya. Pertama kita membangun model, tapi dalam bentuk function. Nanti kita menggunakan crash regressor, bawaannya dari scikit-learn ini kita bangun. Kemudian ini kita gunakan cross validation ya. Ini cara melakukan cross validation-nya. Kita langsung cross validation score. Ini untuk mencari hasil daripada cross validation-nya ya.
Ini diulang sebanyak 5 kali, ini tadi kita ambil rata-ratanya. Oke, sekarang coba itu pemanasan ya, pemanasan bagaimana kita menggunakan mendesain dengan cross validation. Kemudian setelah itu kita juga memanfaatkan keras yang mengambil kemanfaatan daripada scikit-learn. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menggunakan cross validation untuk mencari model yang terbaik ya. Itu caranya bagaimana? Oke, perhatikan, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.